Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, selamat berbahagia. Barakallah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Eh, Sengaja ada dorongan untuk bikin bikin Zoom meeting eh, malam ini, tapi aman ya, nggak ada pesan sponsor kok. Saya nggak ngiklan, nggak apa, nggak segala macam. Cuman just murni berbagi aja karena beberapa saat yang lalu banyak banget yang tanya ke saya tentang aku dapat masalah ini, dapat masalah ini gitu. Tenang aja, dagangan sepi itu se-Indonesia. Daya beli turun se-Indonesia gitu ya. Terus apalagi usaha lagi turun se-Indonesia. Tenang aja nggak apa-apa, santai aja. Sebenarnya kalau kita berani jujur pada diri kita, berani jujur pada diri kita, dan kita berani berani amat sangat merenung deh. Apa sih masalah kehidupan kita ini? Banyak ya. Kalau masalah saya dalam wirausaha, tentu omset yang sepi, ya kan? Sampai sepi, saking sepinya nggak ada barang dagangannya, nggak ada yang dijual, nggak ada duit buat muter, terus nggak ada buat gaji karyawan gitu ya, nggak ada buat bayar ini dan itu, tagihan banyak, kayak gitu ya. Apakah itu masalah? Iya, itu masalah. Bener itu masalah. Tapi di sisi lain ada orang yang masalahnya banyak, masalah kehidupan itu amat sangat banyak. Masalah kita nggak punya uang, masalah kesehatan, masalah hubungan, masalah pekerjaan, masalah segala macam masalah. Tetapi kalau kita mau merenung, mau jujur gitu ya, merenung jujur masalah yang dihadirkan oleh kehidupan, oleh semesta ini pada diri kita. Nih, ya, masalah yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Kira-kira kita bicara kira-kira. Dalam 24 jam masalahnya hadir berapa jam sih? Kalau kita mau jujur nih, ya, dalam 24 jam berapa nih yang hadir dalam kehidupan kita? Tergantung mengaksesnya, iya nggak? Hmm, Bentar. Oke. Sebentar, sebentar. Sorry, sorry. Nah, ini yang benar. Masalah dalam kehidupan kita, kalau kita mau jujur ya, yang datang itu berapa persen sih? Dalam 24 jam kehidupan kita, masalah yang datang ke dalam kehidupan kita, dalam hari itu berapa persen? Kita misalkan ya, kita lagi nggak punya duit, tiba-tiba ada tagihan masuk. Dari 24 jam itu, berapa menit? Berapa menit masalah itu datang? 10 detik di awal. Eh, Ya, dari 24 jam atau itu kira-kira persentasinya nggak lebih dari 10% lah ya. Bener nggak? Selama-lamanya debt collector nungguin kita, nggak mungkin juga dia nungguin 2 jam. Bener nggak? Ya 2 jam lah. 2 jam, 3 jam lah maksimal kalau nggak. 2 jam setengah lah. Berarti berapa berapa lama sih masalah kehidupan hadir dalam kehidupan kita? Ya 10%. Kira-kira nih, kita bicara kira-kira 10%. Bener nggak? Nah, sayangnya, kebanyakan dari kita ini memperbesar itu masalah dan kita hanyut dalam masalah itu. Masalah kehidupan kita maksimal 10%, tetapi sikap kita dalam menghadapi masalah itu loh yang membuat kita menentukan kita ini hidup di neraka atau di surga. Ya, sikap kita dalam menyikapi ketidakadaan,
kekurangan, ketidakharmonian. Ini loh yang sebenarnya harus kita pahami. Misalkan kita ditinggal orang tercinta, entah itu ada perceraian, entah itu ada kematian, ya bolehlah kita bersedih. Tapi kan nggak boleh lama-lama juga kan kita bersedih. Atau handphone kita hilang, atau kendaraan kita, motor kita, mobil kita, atau segala macam lah. Tetapi yang menentukan kebahagiaan kita adalah sikap dari masalah tersebut. Kita bisa menyikapi masalah tersebut nggak? Atau masalah itu kita perbesar nggak? Kita bawa nggak dia kemana-mana? Kata Mbak Surip, gendong kemana-mana. Gitu. Selama kita menggendong masalah itu kemana-mana, maka kehidupan kita mendadak nggak akan bisa damai, nggak akan bisa bahagia, nggak akan bisa nyaman, nggak akan bisa enak hidup kita. Jadi sebenarnya apa sih bibit ketidakbahagiaan kita, gitu kan? Apa sih bibit ketidakbahagiaan kita? Misalkan kita di di satru tuh dibenci atau kita di fitnah sama orang atau dikatain sama orang, brengsek, cabul, dukun, tukang ngutang gitu kan. Jika kita mudah sekali untuk melepas, ini kan harga diri kita diremehkan sama orang kan. Harga diri kita diinjak sama orang gitu kan. Harga diri kita diinjak sama orang. Jika kita tidak menempelkan keakuan kita pada diri kita, kita bisa menikmati hidup nggak? Terus menikmati hidup nggak sih? Kita bisa dengan mudahnya kita melepas, ya terima kasih, ya minta maaf. Jadi sebenarnya, misalkan gini deh, kita ditipu orang ya. Saya ditipu eh, kayak kemarin deh, bulan lalu saya ditipu, saya beli brankas 4 unit, yang datang 2 unit, yang 2 unit nggak datang. Ya nilainya nggak gede, 20 juta. Ini kan bentuk saya sedang ditipu. Ada ketidaknyamanan dalam kehidupan saya. Nah, persoalannya adalah bagaimana sikap saya untuk menyikapi ada masalah hidup ini tadi. Masalah hidupnya adalah uang saya dibawa 20 juta dan belum dikembalikan sampai detik ini. Jika saya menuruti keakuan saya, jika saya menuruti ego saya, maka saya akan pergi ke Jakarta, karena yang nipu saya di Jakarta gitu ya. Lalu saya akan lapor polisi, lalu akan saya tuntut dia, lalu akan saya bawa dia ke pengadilan untuk dipenjarakan, misalkan begitu. Dan seandainya pun orang itu masuk penjara, apa yang saya dapatkan kira-kira? Apa yang saya dapatkan kira-kira? Yang saya dapatkan hanya kepuasan ego. Benar nggak? Yang saya dapatkan hanya kepuasan ego. Yes, akhirnya kamu yang telah menipuku mendapat hukuman setimpal. Apakah ini bahagia? Enggak. Ini adalah rasa senang yang saya bikin. Tetapi perjalanan untuk mendapat kesenangan, menjebloskan atau memenuhi kesenangan ego ini tadi, panjangnya luar biasa. Dan itu lebih menderitakan daripada, oke, kita matur ke Gusti Allah, ya Allah, kondisi shopping ini sih ditipu. Aduh, ya Allah, main-main dia. Engkau yang maha baik, engkau yang maha tahu, engkau yang maha memantaskan, engkau yang maha memberi. Berilah keajaiban kehidupan pada diriku dan pada dirinya. Selesai loh saja nih. Iya enggak? Jadi setiap hari saya nggak akan pernah memikirkan, oke, uang saya masih nyaku di sana 20 juta. Saya nggak akan neror dia. Saya nggak akan nagih-nagih lagi ke dia. Sesimpel itu sih sebenarnya. Lalu Anda bicara kepada saya, lo iya mas, lah duitmu masih banyak. Enggak.
Enggak, untuk saat ini duit 20 juta tuh berharga sekali kok. Untuk ukuran kelas kelas saya, duit 20 juta berharga sekali kok. Karena itu masih bisa saya putar lagi untuk dagang. Tetapi karena saya tahu bahwa masalah ini sebenarnya porsinya cuma 10%, 90% lainnya itu adalah penentuannya kita kita melebur ke dalam masalah atau kita mengambil jarak dari masalah itu. Itu adalah keahlian sikap kita, keahlian kita dalam menjaga sikap aja gitu loh. Saat kita sudah ahli dalam menjaga sikap untuk tidak hanyut pada masalah itu, maka selesai nggak masalah 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 tertipu ini? Selesai nggak? Jika saya ngelaporin polisi, lalu misalkan sama polisi dia diambil, lalu dipidanakan, lalu dipenjara, selesai nggak masalahnya? Selesai. Apa yang saya dapat? Yang saya dapat cuma kepuasan ego, bener nggak? Tapi puasnya ego ini membuat membuat jiwa kita mulia nggak? Enggak juga kok. Enggak juga kok. Jadi apa pilihan saya? Pilihan saya adalah apa kata sang Nabi? Kata sang Nabi, tagih 3 kali. Oke, jika selesai dia memang tidak mau ditagih, ya sudah. Ya sudah. Biarkan Allah yang mengatur semuanya. Karena Allah sang maha pengatur, Allah sang maha tahu. Biarkan dia berurusan dengan Tuhan yang maha tak terbatas itu. Itu. Jadi dapat masalah, saya memutuskan untuk tetap damai, tetap bahagia. Dan tidak hanyut dalam masalah itu. Kalau saya hanyut, waduh, perkara bos. Perkara. Kenapa perkaranya? Ya, habis-habisan energi saya, fokus saya, kedengkian saya, kebencian saya. Karena kita tahu bahwa membenci itu sama dengan kita yang meminum racun berharap dia yang mati. Nggak mungkin, nggak masuk akal toh. Jadi, ah, apa yang harus dilakukan? Fahami bahwa ternyata sakit hati itu kita yang bikin loh. Dendam itu kita yang bikin loh. Benci itu kita yang bikin loh. Oke? Nah, di saat itu kita harus merenung. Oke, kita harus mengenali 4 sifat pikiran. Pertama, apa sifat pikiran itu? Ah, pikiran ini, sebenarnya pikiran ini netral adanya dan amat sangat baik adanya. Kapan dianya tidak netral, kapan dianya tidak baik. Yang baik adalah pikiran itu di saat pikiran kita hidup ini kan selalu diatur oleh pikiran kita. Setuju ya? Di saat kita lapar, siapa yang menggerakkan lapar ini? Pikiran. Pikiran akan mengirim signal tubuh akan mengirim signal ke pikiran, aku lapar. Nah, ini hal baik kan? Tidak ada yang buruk dari itu, benar nggak sih? Aku haus. Ada yang buruk? Nggak ada. Aku lapar. Ada yang buruk? Nggak ada. Oke, berarti tubuh mengendalikan pikiran. Ini baik sekali. Tubuh mengendalikan pikiran. Ini baik. Nggak ada yang jelek dari tubuh mengendalikan pikiran. Yang jelek adalah di kondisi berikutnya. Hati-hati dengan pikiranmu mengendalikan pikiran. Jika pikiranmu mengendalikan pikiran, ini repot. Aku lapar. Tubuh memberi signal kepada pikiran bahwa kamu lapar. Setelahnya kamu akan pikiranmu akan sukanya pikiran mengendalikan pikiran. Maksudnya gini, makan apa ya? Padahal di depanmu sudah ada rawon misalkan. Di depanmu sudah ada rawon. Kok rawon sih? Kenapa nggak rujak? Kenapa nggak soto? Kenapa nggak eh, kenapa nggak ketoprak? Kenapa nggak pizza? Kenapa nggak burger? Nah, ini yang mulai nggak oke. Pikiran mengendalikan pikiran. Nggak oke, iya kan? Karena jika pikiranmu dikendalikan oleh pikiran, sifatnya perbandingan terus. Tapi masih oke juga. Yang bahaya adalah saat egomu mengendalikan pikiran. Tujuannya makan apa? Kenyang. Hasil akhirnya kenyang. Dan dibuang juga toh. Jadi feses juga toh. Jadi tai juga toh. Itu. Iya kan? Nah, kalau tujuannya kenyang, tujuannya sehat, ya sudah dong.
Ya sudah, makan aja apa adanya. Tapi di saat egomu yang bicara, loh, kok makanannya cuman gini? Aku kan, nah, di sini loh yang membuat orang menderita. Mosok rek juragan mangane gur sego karo pecel. Ini loh yang bikin menderita. Ini loh yang bikin kita nggak bahagia. Ini loh. Di saat egomu mengendalikan pikiranmu. Kapan bahagia? Nggak mungkin bahagia. Nah, bagaimana kita bisa bahagia atau kita lepas dari masalah di saat jiwamu mengendalikan pikiranmu? Jiwa ini defaultnya ke ruh, defaultnya ke Tuhan. Maka di saat jiwamu yang mulia itu, ruhmu yang mulia itu mengendalikan pikiranmu, maka semuanya akan baik-baik saja. Jangan sampai pikiranmu mengendalikan pikiranmu, egomu mengendalikan pikiranmu, biarkan jiwamu yang mengendalikan pikiranmu. Maka Anda akan bisa sukacita kapan saja. Di saat makan, Anda akan bisa menerima makanannya dengan senang hati, dengan bahagia, dengan sukacita. Paham ya? Jadi pahami siapa sih yang mengendalikan pikiran kita ini selama hidup kita ini siapa? Apakah tubuh bagus berarti baik? Apakah pikiranmu yang mengendalikan pikiranmu atau egomu yang mengendalikan pikiranmu? Atau sudah jiwa yang mulia yang mengendalikan pikiranmu? Nah, jiwa mulia ini arahnya pasti pada kebaikan dan kebermanfaatan. Oke, aku pengen makan ya sudah. Berarti apapun makanannya selama itu halal, baik, suci, oke, aku makan dengan rasa syukur yang dalam. Hanya jiwa yang mulia yang mengendalikan pikiran yang menghasilkan rasa syukur. Gitu loh. Ngah ya, sampai sini ngah ya. Oke, paham ya. Oke, yuk kita diskusi sebentar. Atau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang mau ditanyakan di Zoom ataupun di live YouTube? Berarti nunggu tenang dulu. Nah, nggak perlu nunggu tenang. Gini, tenang atau tidak, kan sifat pikiran itu kalau pikiranmu mengendalikan pikiran, dianya larinya ke masa lalu, masa depan. Masa lalu, masa depan gitu kan. Dia mengakses kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebencian, kedengkian gitu. Bagaimana cara menenangkan dirimu? Sadari nafasmu. Di saat Anda sadar pada nafas, maka pikiran yang amat sangat aktif itu yang lagi loncat ke sana kemari itu, di saat Anda paksa dia untuk menyadari nafas, maka tiba-tiba lerem sendiri kok. Lerem sendiri kok, lerem sendiri kok. Lerem, lerem, lerem. Gitu loh. Nah, akhirnya apa? Ya, hidupnya nyaman. Gitu ya. Oke? Gini, saya kasih pertanyaan deh. Mana yang lebih baik? Ya, jawab ya. Aku harus bahagia. Pertanyaan pertama. Ada pertanyaan. Mana yang lebih baik? Yang pertama, aku harus bahagia. Yang kedua, aku izinkan diriku bahagia. Yang ketiga, aku bahagia. Mana yang lebih baik? Dua. Kedua, aku izinkan diriku bahagia. Yang Iya. lainnya, Aku bahagia. aku bahagia. Yang lainnya, Nomor 2. nomor dua, aku izinkan diriku bahagia. Ada Aku yang lain? bahagia. Aku bahagia. Oke, cukup. Jawabannya, saya kupas satu-satu ya. Aku harus bahagia. Sama analoginya begini. Aku bahagia. Oke, sebentar. Analoginya begini. Aku harus masuk rumah. Lah kenapa ada keharusan? Kalau ada keharusan kan berarti aku terpaksa melakukan itu, betul nggak? Ya, jadi dicoret. Aku harus nih dicoret gitu. Lalu aku izinkan diriku masuk rumah. Lah, itu rumahmu ngapain minta izin ya? Masuk masuk aja.
Bener nggak? Masuk aja. Ya udah masuk Iya, aja. iya, iya. Heeh. Yang pas gimana? Ya udah masuk aja. Aku masuk rumah ya udah tinggal masuk aja. Sama kebahagiaan pun juga begitu. Aku tersenyum. Ya udah tersenyum aja gitu loh. Tanpa nunggu nanti, tanpa nunggu alasan, tanpa nunggu apa-apa. Nggak usah aku izinkan diriku senyum. Kesuwen. Aku harus tersenyum. Nggak juga gitu loh. Kenapa? Karena bahagia itu sebuah rasa yang melampaui rasa. Bahagia itu sebuah kesadaran. Bahagia itu sebuah kefahaman. Jika faham ya terjadilah begitu. Jika bahagia ya terjadilah begitu. Jadi aku bahagia, ya bahagialah. Aku tersenyum, ya tersenyumlah gitu loh. Aku tertawa, ya tertawalah gitu loh. Karena tidak ada yang melarangmu tersenyum, tidak ada yang melarangmu tertawa. Tuhan tidak pernah melarang itu gitu. Jadi pun demikian itu berlaku pada kerezekian, pada keuangan, pada kekayaan. Aku harus kaya. Namanya orang harus itu berarti terpaksa. Berarti bawah sadarmu merespon kamu belum kaya. Paham ya? Nah, sama ku izinkan diriku kaya. Ini kata-kata dulu yang sering saya pakai ya. Menandakan bahwa bawah sadar kita bicara, ternyata aku belum kaya loh, bos. Aku izinkan diriku berlimpah. Aku ternyata belum berlimpah gitu. Ya, aku izinkan diriku damai. Aku ternyata belum damai. Aku izinkan diriku. No, stop mengizinkan. Stop mengizinkan. Kenapa? Yang lebih oke gimana? Alhamdulillah aku kaya. Di sini akan muncul rasa kaya. Iya. Nanti ditolak tuh sama bawah sadar. Aku kaya. Bawah sadarmu kan tugasnya menolak, memfilter. Di saat Anda meyakini dirimu kaya dengan terus-menerus, maka bawah sadarmu akan tembus juga. Paham ya? Mas Jika tanya, kemarin panjenengan pakai cara aku izinkan, aku izinkan, aku izin. Sekarang saya revisi. Ya. Ya. Karena ternyata perizinan itu memberitahukan kepada bawah sadar bahwa ternyata aku belum ada di fase itu. Enggak. Jadi kalau mau bicara aku bahagia, ya sudah aku bahagia. Rasa bahagia gimana? Iya, sekarang ini. Rasanya gimana? Rasa yang melampaui rasa. Oke? Paham ya? Jadi bahagia adalah rasa yang melampaui rasa. Saat dipikir, saat Anda berpikir, maka bahagianya hilang. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah? Bahagia. Bagaimana menyelesaikan masalah? Bahagia. Bagaimana menyelesaikan masalah? Bahagia. Matamu mas. Bahagia ya apa masalahnya ono? Matamu dewe aku bilang gitu toh. Ya bahagia aja. Kapan sekarang? Loh nggak bisa. Nggak bisa. Loh nggak bisa bagaimana? Ayo kita coba praktek. Ayo kita coba praktek. Berhentikan pikiranmu. Sadari bahwa kamu bukanlah pikiran. Praktek ya. Sadari bahwa kamu bukanlah pikiran. Kamu adalah kamu. Aku adalah aku. Lalu mulailah tersenyum. Dengan senyuman yang penuh keindahan. Ingat, jangan terjebak oleh pikiranmu. Sadari bahwa Anda bukanlah pikiran, mulailah sekedar tersenyum. Apapun lintasan pikiran yang ada, it's okay. Karena sekarang, di sini, saat ini, kini, aku sedang tersenyum penuh rasa syukur yang dalam. Diriku penuh kepenuhan jiwa. Diri ini sedang terisi oleh cinta Sang Maha Cinta. Diri ini sedang menikmati keindahan,
menikmati anugerah kebaikan dari Sang Maha Baik. Oke, nyaman, lanjutkan, terus tersenyum. Oke, jadi kapan Anda bahagia? Sekarang, saat ini. Di saat Anda tidak harus, aku harus bahagia, nggak perlu. Aku izinkan diriku bahagia, nggak perlu. Yang ada apa? Aku bahagia. Aku tertawa. Aku tersenyum. Aku ceria. Just sesimpel itu. Loh, lalu Anda bertanya lagi. Karena pikiran, dibajak oleh pikiran, Anda bertanya, masalahnya kan nggak selesai, Mas. Gimana selesai masalahnya? Oh, matamu gitu kan. Ngajari kok nggak ngenah gitu kan. Gitu. Oke. Masalah itu yang memproduksi siapa? Kembali lagi, masalah itu yang memproduksi siapa? Masalahnya 10%, yang mendramatisir siapa? Kan ditagihnya udah tadi pagi. Iya kan? Tadi pagi sampai malam ini, kalau Anda masih terpuruk dalam kebodohan gitu ya, maka Anda nggak bahagia. Iya kan? Hidupnya jadi nggak nyaman. Aduh, 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 terus sakit-sakitan. Nah, itu yang membuat kita awet miskin. Itu yang membuat kita nggak bisa loh gembira, sukacita, just sekedar tersenyum, ya Allah, mantap jiwa gitu. Nggak ya? Paham ya? Jadi, orang bahagia itu adalah orang yang ahli dalam mengenal dirinya sendiri. Mengenal maksudnya gini, orang yang ahli dalam mengatur pikirannya. Dia tidak terjebak lagi oleh pikirannya. Nggak terjebak lagi oleh pikirannya. Saat berhenti berpikir, maka pasti panjenengan bahagia. Kapan bahagianya? Sekarang. Sekarang. Nggak pakai nanti. Sekarang. Apakah bahagia bisa menarik kekayaan? Pasti. Orang bahagia itu penuh syukur. Orang penuh syukur itu menarik segala keajaiban kehidupan. Begitu kata Al-Qur'annya. Iya kan? Nah, kenapa kehidupan kita menderita, merana, tidak nyaman? Ya karena Anda nantang Al-Qur'an sih. Ya, disuruh bersyukur malah nggak bersyukur. Ya kan? Jadi, mau bahagia? Ya udah tersenyum aja. Tersenyum. Just only smile. Kurang seru Mas bahagianya. Ngapain? Ketawa. Ya ayo ketawa. Gak ngenteni apa-apa ya. Langsung brol ketawa aja. Nah, susah Mas. Iya, karena kita masih sering dibajak pikiran. Selama jalan kita jalan ritual, bukan jalan spiritual, ya udah, kelar hidup kita, ruwet hidup kita, gitu ya. Jadi gini ya, ada kalau diklasifikasi ada beberapa level kesadaran manusia. Sorry, sampai sini ada yang tanya nggak? Oh di YouTube ada yang Tanya, tanya. Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Openg, salam dari Dubai. Waalaikumsalam, terima kasih. Oke, sampai sini ada yang tanya nggak? Ada yang mau diskusi nggak? Silakan. Tanya, Mas. Monggo, monggo, Mbak In, Mas, silakan. berarti waktu meditasi awan itu yang aku izinkan itu sekarang dirubah ya? Iya, Soalnya kan aku kemarin iya, kayak ngono. betul. Karena ternyata perizinan itu ada
ada Siap. penolakan dari bawah sadar, Mbak. Jadi saat panjenengan meditasi awan, ya sudah langsung aja keren. Terima kasih ya Allah, aku bahagia. Wis, ngono wae. Gitu Mbak In. Terima kasih, terima kasih. Siap, Mas. Terima kasih. Monggo yang lain ada? Berarti caranya personal moment itu kita ngatur napas ya pas kalau misalnya kita terdistrak. Ya, saat gini. Nanti kita bahas ya. Saat kita ke distrak, kita kembali ke nafas. Kembali ke nafas. Nanti saya akan bahas level kesadaran kita. Maksudnya gini. Terkadang kita dalam hidup ini kan kita terlalu banyak aturan, terlalu banyak tata cara, terlalu banyak begini, nggak masuk ke dalam ranah esensi. Nah ini loh yang membuat kita menderita dalam hidup itu, yaitu karena kita nggak masuk dalam ranah esensi itu. Di saat semuanya masuk ke dalam ranah esensi, maka kehidupan kita mendadak gampang banget bahagia, mendadak gampang banget sukacita, mendadak gampang banget lepas dari masalah. Makanya sekarang tuh yang paling banyak saya lakukan adalah terapi I'm sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. Nanti saya bahas. Gitu. Dengan istighfar dan sholawat bagaimana Mas? Bagus. Istighfar. Nah, kenapa saya suka sekali? Gini. Ini kita bahas ya. Ada yang tanya soal ini. Menarik. Istighfar adalah bentuk pengakuan diri bahwa kita tidak beriman kepada Allah. Kita meragukan kuasa Allah, kita meragukan Sang Maha Pengatur, kita meragukan Sang Maha Harmoni, kita meragukan bahwa Allah yang menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan kita, bahwa Allah yang Maha mengatur kehidupan kita. Di saat kita istighfar, kita bisa tersenyum dengan penuh keindahan. Astagfirullah, ya Allah, lupa lagi. Padahal hidup ini selalu Engkau tuntun, selalu Engkau bersamai, selalu Engkau berkati. Kenapa? Hanya dengan masalah puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Kenapa aku begitu dramatisir untuk melupakanmu? Itu fungsi istighfar. Itu fungsi istighfar. Nah, fungsi sholawat apa? Fungsi sholawat bukanlah panjenengan untuk mewujudkan egomu, mewujudkan keinginanmu dengan mengatur-atur Tuhan. Sholawatin mobilnya supaya dapat mobil, tak sholawatin rumahnya supaya dapat rumah. Waduh, nggak begitu. Itu penghinaan terhadap Nabi. Sholawat itu adalah sarana mendownload kebijaksanaan, kedamaian, kemuliaan jiwa dari sang Nabi kepada dirimu. Itu sholawat. Gitu ya Mas Arman Obot. Monggo, yang di Zoom ada yang tanya? Silahkan. Sebelum saya bahas level kesadaran. Mas, kalau yang la ilaha illallah itu terus gimana? La ilaha illallah, tiada apapun yang pantas disembah kecuali Allah. Nah ini bahasanya panjang Mbak. Bahasanya gini. Sebenarnya kita ini hamba Allah atau abdi Allah? Mbak Iin? Abdi. Ya, kalau abdi berarti panjenengan mengerjakan segala sesuatu wajib dengan sukacita. Wajib dengan terbaik. Kalau hamba, panjenengan minta bayaran setelah mengerjakan segala sesuatu. Nah, bentuk latihan di dalam ritualmu, latihan sholatmu, latihan puasamu, latihan zikirmu, latihan sholawatmu, Anda minta imbalan atau bentuk pengabdian diri terhadap Tuhan. Harusnya sih pengabdian ya. Iya, di saat dirimu sudah hanya melebur kepada Allah, mengabdikan dirimu kepada Allah, gak tayak-tayakan mbek pahala ya para. Pasar Iya. ya. Yuk. Iya sih, benar sih. Iya kan? Ketika Maksudnya gini loh. ya
Kenapa kok zaman dahulu kala disebut zaman jahiliyah? Karena segala sesuatu dinilai dengan perdagangan. Jika aku melakukan ini, aku dapat apa? Jika aku melakukan ini, aku dapat apa? Rugi dong aku berbuat begini kalau aku nggak dapat apa-apa. Capek itu munculnya Periode capek. periode Makkah, Kanjeng Nabi itu mengajarkan ketauhidan, mengajarkan kemeleburan, mengajarkan keindahan, keadilan sosial. Nyun sewu, kurang berhasil. Berapa jamaah Kanjeng Nabi saat periode Mekah? 200 orang, nggak lebih. Ya kurang lebih lah, 200 sedikit lah. Kurang lebih. Kenapa begitu? Karena ajarannya adalah ketauhidan, belum mengajarkan imbalan. Di saat Kanjeng Nabi mendapatkan pencerahan lagi, oke, ini nggak pas nih kalau aku mengajarkan ketauhidan terus. Maka mulailah diajarkan imbalan, pahala. Bukan pahala juga sih, ajrun, imbalan ya. Pahala kan bahasa Indonesia. Gitu. Kalau kamu melakukan ini, kamu dapat imbalan ini. Melakukan ini, dapat imbalan ini. Asal katanya Abdullah, abdi Allah, menjadi hamba Allah, ini kan udah jauh sekali. Akhirnya, yang tadinya kita melakukan dengan sukacita, dengan tanpa pamrih, dengan, ya memang seharusnya begitulah manusia. Akhirnya kita melakukan dengan pahala yang nanti ditukarkan vouchernya untuk, nggak tahu untuk apa. Gitu. Maaf ya. Kalau kurang berkenan nggak apa-apa, it's okay. Gitu. Maksudnya dalam arti, ayolah kita belajar memuliakan jiwa, belajar melampaui tata cara, belajar mendapatkan esensi dari segala ajaran. Kan 4 tadi sifat pikiran toh. Tubuh yang mengendalikan pikiran, tubuh yang mengendalikan pikiran baik, pikiran yang mengendalikan pikiran kurang oke, ego yang mengendalikan pikiran tidak baik sama sekali, tetapi jiwamu yang mulia yang mengendalikan pikiran, ini yang membuat dirimu, kehidupanmu damai, berlimpah, dan pasti kaya. Gitu. Oke? Ada lagi yang mau didiskusikan? Atau saya lanjut? Lanjut. Mas, Ya, siap. berarti kalau misalnya gini ya, kamu baca Yasin sehari 2 kali pagi dan petang. Pasti itu kan hatinya Al-Qur'an gitu kan. Itu sempat bertentangan sih dengan itu berarti ya Mas ada imbal jasa ya. Karena sempat saya ngerasakan bertentangan gitu. Bertentangan maksudnya apa iya sih gitu, apa iya sih emang iya kalau baca Yasin tuh mesti tenang gitu. Bukannya nggak yakin sama Al-Qur'an itu Gini. gimana itu? Gini. Saya tidak mengatakan ini. Anda baca Yasin sehari 2 kali itu bagaimana? Apakah itu baik, itu buruk? I'm sorry to say, saya selalu jawab itu baik. Itu baik. Tetapi bagaimana cara menyikapkan gini ya? Saat kita menjadi level anak SD, maka saat saya baca Yasin imbalannya apa? Aku dapat apa? Paham ya? Aku baca Yasin 2 kali ini untuk apa? Kalau nggak dapat imbalannya rugi dong aku. Gitu. Saat Anda mulai beranjak dewasa, Anda membaca Yasin untuk apa nih? Saat ini aku bertujuan untuk memberkahi semua orang dengan energi Al-Quran. Memberlimpahi banyak orang dengan energi Al-Quran. Wah, itu jauh luar biasa. Saat di level yang lebih tinggi, Anda membaca Yasin untuk meleburkan dirimu pada Tuhan, wah itu istimewa. Jadi semuanya baik adanya, hanya tergantung sikapnya, ini tergantung level kesadaran kita. Yuk kita bahas level kesadaran deh. Yang pertama adalah keterpisahan segala sesuatu. Itu yang paling penting. Yang lainnya nggak penting. Ya, orang modern ini. Aku yang paling penting, ini egosentris banget.
egosentris banget. Gak ada urusan yang lain, gak boleh. Hanya aku, hanya aku, hanya aku. Ya manusia modern. Saat kepentok dalam hidupnya, dia mulai sadar, dia mulai belajar, dia mulai merenung, sedikit merenung bahwa nggak gitu. Hidup itu nggak gitu. Hidup itu harus bermanfaat pada orang. Hidup itu harus mendapatkan. Mulai dia. Baik sama orang. Baik sama orang. Tetapi dengan level pamrih. Dengan level pahala. Dengan level, ya tetap aku harus baik sama kamu. Kamu nanti dapat apa? Buat aku apa? Nah, ini level manusia modern. Oke? Di level berikutnya, 1, 2, 3 ini umum. Dia mulai menyadari Tuhannya. Dia melakukan segala sesuatu. eh, dia mulai baik sama orang, tapi tetap pamrih. Baik sama Allah, atau melakukan banyak ritual, tapi tetap pamrih. Aku dapat apa ya Allah? Atau mulai ngatur Tuhan, ya Allah, aku pengen kaya, agar aku bisa. Pokoknya doanya doa yang ngatur-ngatur Tuhan. Mengeksploitasi Tuhan lah ya. Jadi ini baik, nggak salah, baik gitu loh. Tapi ya ini level kebanyakan orang. Ya baiknya sih ah, nggak usah kita pakai. Level 1, 2 ini baiknya nggak usah kita pakai. Gitu kan. Nah, bagaimana level berikutnya? Yang level berikutnya adalah gimana kalau kita menyadari bahwa sejatinya aku dihidupkan ini untuk membermanfaati sesama, untuk membermanfaati semesta, untuk memuliakan jiwaku dan memuliakan jiwa banyak orang. Wah, kan mantap tuh. Ini level yang lebih tinggi, level keempat. Ini sudah tidak mengeksploitasi Tuhan, sudah tidak berdagang dengan Tuhan, sudah tidak ngatur-ngatur Tuhan. Doanya sudah terima kasih, terima kasih, terima kasih gitu ya. Doanya sudah tidak lagi Allahumma jaluk duit, Allahumma jaluk duit. Enggak, enggak begitu doanya. Gitu ya. Oke. Di level berikutnya ada kefahaman, ada kesadaran bahwa ternyata Tuhan itu di sini saat ini gini. Bahwa ternyata segala sesuatu itu diliputi oleh Tuhan. Bahwa ternyata tidak ada keterpisahan antara aku dan Tuhan. Oneness, kebersatuan. Gitu. Maka sejatinya setiap saat, setiap detik aku terhubung dengan Tuhan. Gitu ya. Maka apapun yang mulai muncul kesadaran, apapun yang aku berikan selalu kembali ke dalam diriku. Itu berarti aku hanya butuh untuk memberikan kebaikan. Levelnya udah oke nih ya. Nah, di level yang lebih tinggi, dia menyadari bahwa ya sudahlah, dalam hidup ini jauh lebih enak melebur saja dengan Tuhan. Segala sesuatu kulakukan atas nama Dia. Segala sesuatu, kayak arti Bismillahirrahmanirrahim sendiri adalah atas nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Jadi segala sesuatu dilakukan atas nama Allah. Nah, ini agak susah untuk tidak bahagia di level ini, level 5 dan 6 susah untuk tidak bahagia, susah. Ya, kita turun aja levelnya ya. Di level ke-6 bunyinya adalah cinta. Karena kita tahu bahasa universal alam semesta adalah rasa, bahasa tertinggi dalam alam semesta adalah cinta, maka sejatinya kita hanya butuh mengeluarkan cinta. Tetapi stop dulu, jangan bilang cinta. Kalau belum pernah jatuh cinta gitu loh maksudnya. Pernah jatuh cinta nggak? Apa sih yang dirasakan saat jatuh cinta? Saya saat jatuh cinta sama istri saya tuh, waduh, segala sesuatu untuk istriku. Pekerjaanku,
uangku, segala keakuanku untuk istriku. Bahkan capek ngapain aja. Karena aku cinta, maka aku lakukan dengan penuh cinta. Nah itu loh sejatinya yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Di level 6 ini adalah bahasa cinta. Kemeleburan dengan kemeleburan dirimu yang penuh cinta. Jadi melakukan segala sesuatu itu, ya di sini senang, di sana senang, tetapi bahasanya begitulah, bahasa gampangnya begitulah. Nggak bisa dilukiskan sih sebenarnya, nggak bisa dijelentrehkan, nggak bisa. Tetapi cinta adalah peniadaan egoku. Gitu, gitu Mbak Iin. Gampangannya ngono Mbak Iin. Nah di level 7 tadi nggak nggak bisa dijelaskan, jawabannya juga susah Mbak Iin. Nggak usah apa namanya, nggak usah uh, atas namaku tadi, nggak usah gitu. Ketinggian kita di level 6 aja udah mentok, dan karena al iman yazid wa yanqus, iman naik turun, ya sudah nanti kita udah ada nih di level 6 nih, tiba-tiba turun lagi di level 5, level 4, udah cukup, jangan turun lagi sampai ke level 3, level 2, level 1, jangan, kita naik turun aja 456, 456, oke, mantap jiwa gitu ya. Nah persoalannya adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah kehidupan. Masalah kehidupan itu dibuat saat level kesadaranmu ada di level rendah. Dan tidak mungkin Anda menyelesaikan masalah kehidupan dengan level yang sama, bro. Nggak. Anda mendapatkan masalah kehidupan di level 2. Lalu Anda menyelesaikan masalah kehidupanmu ada di level 1. Ya nggak kelar-kelar. Atau di level 2 nggak kelar-kelar. Tetapi Anda bisa menyelesaikan masalahmu yang Anda buat di level 2 dengan Anda naik tingkat kesadaran di level 3. Mulai melibatkan Allah. Gitu. Tetapi di saat Anda membuat masalah hidupmu di level 3, ya Anda harus menyelesaikannya dengan kesadaran di level 4. Gitu. Anda bermasalah dalam kehidupanmu karena sibuk mengeksploitasi Tuhan. Ya selesaikan masalahnya dengan lepas eksploitasi terhadap Tuhan. Gitu. Nggak ya? Paham ya sampai sini ya? Oke, saya buka diskusi. Pertanyaan, jawaban, diskusi dan pertanyaan boleh. Silakan. Ada pertanyaan dari YouTube. Apa fungsi jiwa itu menyadari? Jiwa itu sejatinya dia mendapatkan kemurnian dari ruh. Jiwa itu sejatinya mendapatkan kemurnian dari ruh. Jiwa itu sejatinya defaultnya mulia. Jiwa kita defaultnya mulia. Kapan jiwa kita tidak mulia? Saat ditutupi oleh abu. Jiwa ini selalu bersinar terang. Kapan dianya tidak mulia? Karena ditutupi oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ketidaknyamanan, dendam, benci, dengki, gitu. Nah, kapan kita mau merdeka? Orang yang mau merdeka adalah orang yang kenal dirinya. Kapan dia kenal dirinya? Kapan dia kenal dirinya? Saat dia berani bicara, semua yang menyakitiku, aku maafkan. Permaafan itu tindakan yang egois loh. Karena apa? Menentang ego sendiri. Menentang ego sendiri ya, Mas. Iya, karena memaafkan orang lain itu hanya menguntungkan dirinya sendiri. Gitu ya. Oke. Ada yang mau didiskusikan sebelum saya lanjut? Belum.
Ngeh ya, sampai saat ini ngeh ya. Jadi kenapa Anda tidak bahagia? Ya karena Anda sendiri yang tidak mengizinkan bahagia. Baiknya diizinkan atau langsung bahagia? Langsung. Gitu. Jadi gini. Teman-teman yang sekarang ini berada dalam titik terendah, titik kesengsaraan, titik ketidaknyamanan dalam hidup. Kenali, pahami bahwa ternyata yang membuat sengsara adalah perasaan kita yang muncul karena kita menolak realita yang ada. Jadi sengsara adalah suatu kondisi penolakan terhadap realita yang ada. Lalu Anda amplify, Anda perbesar dengan perasaan. Jadinya apa? Lebay. Jadinya apa? Lebay. Oke. Jadi bagaimana Mas untuk untuk uh, untuk menghilangkan kesengsaraan gitu ya? Apa sih yang membuat dirimu sengsara? Misalkan saat ini Anda tidak punya uang. Sama sekali nggak punya duit deh. Atau lagi punya hutang 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar. Caranya adalah bandingkan dengan yang lebih jelek darimu. Ini cara pikiran ya, cara psikologis gitu. Gini, jika saya berada dalam kondisi sengsara terus, apa yang bisa diharapkan? Apa yang bisa dibereskan? Apa yang saya dapat dalam hidup ini? Ada kesadaran itu dulu. Nah ya, jika saya kondisimu sengsara saat ini, kondisimu sekarang sengsara saat ini, sengsaranya. Anda mulai kembali ke dalam diri, karena sejatinya tidak ada masalah di luar dirimu, nggak ada masalah. Yang ada masalah hanya di dalam dirimu. Yang ada masalah hanya pikiranmu, perasaanmu. Gitu kan? Jadi, sadari bahwa jika saya sedih terus, Cok, gitu ya. Apa sih yang bisa saya dapatkan? Apa yang bisa saya selesaikan? Apa yang bisa saya bereskan? Apa manfaatnya bagi diri saya? Nggak ada. Nah kalau nggak ada terus kenapa saya terjebak kesedihan? Satu-satunya cara adalah bahagia. Gitu. Muncul saat Anda bilang, aku bahagia. Maka akan muncul rasa syukur yang dalam. Gitu loh. Gitu loh. Ya. Jika aku marah terus, apa bisa selesai masalah ini? Apa ada yang bisa dibereskan? Apa manfaat yang bisa saya dapat? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti aku lepas itu marahnya. Alhamdulillah. Mendadak Anda akan mendapatkan pencerahan. Di saat Anda berani melepas itu. Jika aku mengeluh terus-menerus sebagai sarapan batinku, aku program diriku dengan keluhan, dengan kecemasan, dengan ketakutan, dengan ketidaknyamanan. Ada yang bisa dibereskan dalam hidupku? Ya, tambah sengsara, tambah belangsa. Ada yang bisa diharmonikan? Ada manfaatnya buat kehidupanku? Nggak ada. Jika kita sadar itu, maka yang harus kita lakukan harus segera bahagia. Lalu mulai bernyanyi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Toh Anda bisa rilis dengan teriakan, wah, boleh. Anda rilis dengan katarsis, dengan ngomyang-ngomyang, wah, boleh. Anda rilis dengan senam faida, boleh. Anda rilis dengan apapun, boleh. Ya, karena pahami bahwa sengsara yang memproduksi adalah diri. Oke?
Jadi apa yang harus dilakukan? Kembali ke titik netral, titik nol. Titik nol itu menjadi muslim sesungguhnya. Maka yang disebut muslim adalah yang disebut inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya jalan terbaik di sisi Allah adalah beautiful surrender, berserah total. Ya Allah, aku sudah dihidupkan. Masa tak isi dengan keluhan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Oke, saat ini aku isi dengan senyuman. Mantap jiwa ya. Oke. Oke, yuk silahkan. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Silahkan. Mas Kopeng, Yo, silahkan Mas. kan ketika sedih nggak boleh dipendam ya, harus dikeluarkan Oh emosinya iya, gitu kan. nangis aja. Iya, betul. Kadang ada yang coret-coret atau apa. Nah, bagi aku tuh nyanyi Mas Kopeng. Woi, Aku kan bagus. suka nyanyi, Bagus. tapi nyanyi lebih sedih. Contoh, Goblok ya. jadi ada satu lagu yang ketika aku lagi punya beban apa-apa tuh aku suka dengerin lagu Peter Pan yang membebaniku gitu kan. Kayak semua yang membebaniku gitulah ya. Nah, badanku tuh gerak-gerak Mas Topeng. Jadi kayak sungguh Hati-hati Mas, hati-hati. membebaniku gitu. Bernyanyi itu Gimana baik. gimana? Bernyanyi itu baik, keren, bagus, memberdayakan, istimewa. Tapi juga tergantung liriknya juga. Nah, kalau liriknya malah membuat dirimu, memprogram dirimu untuk tidak berdaya, ya mau darokono, bro. Makanya kalau kelas offline, kalau kita ketemu offline, biasanya terapinya pakai terapi lagunya Disturb. Eh, apa biasanya apa sih lagunya Disturb itu? Sound of Silence. Ah, itu istimewa. Kenapa? Karena dia akan mencacah semua luka batinmu, mencacah semua ketidaknyamanan, mencacah semua ketakutan, kecemasan, brol itu. Gitu. Nah, kalau Anda lagunya lagu melo malah membuat dirimu terpuruk ya nggak apa-apa. Plong, iya plong. Iya, tapi Tapi kan plong gitu loh. memori bawah sadarmu nyimpen bahwa ternyata ya kamu tidak pantas untuk bahagia, kamu pantas untuk mendapatkan beban gitu. Oke, boleh. Oke, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mas Han. Oke, yuk yang lainnya silakan. Gini ya, hidup itu harus seimbang ya, teman-teman ya. Seimbangnya bagaimana sih? Seimbangnya itu, apakah kita tidak butuh takut? Butuh lah. Takut itu boleh, baik. Tapi takutnya harus berada di titik tengah. Nggak bisa kita takutnya terlalu ekstrim, nggak bisa. Kenapa? Kalau nggak di titik tengah ya kita nggak punya rasa takut, tiba-tiba terlalu berani nyebrang nggak pakai toleh kanan kiri kan karena kita nggak punya takut, ya mati goblok gitu. Ya, sabar juga harus ada di titik tengah gitu. Kalau terlalu sabar kita disakutin orang ya nggak pas. Jadi semua harus berada di titik tengah gitu ya teman-teman ya. Oke, monggo silakan. Ada yang mau didiskusikan? Gini loh teman-teman ya. Oke, saya lanjut ya.
Apa sih yang membuat kita menderita dalam kehidupan ini? Udah. Apa coba? Yang membuat menderita adalah rasa memiliki. Kita ini terlalu apa ya? Terlalu sombong jadi manusia. Bahwa semua ini kan dikasih sama Tuhan. Iya nggak sih? Kita dikasih sama Tuhan. Nafas kita juga dikasih, detak jantung juga dikasih, pakaian kita juga dikasih, duit dikasih. Lah kalau kita sadar bahwa semuanya ini dikasih, lalu kalau diambil, kalau ditipu, terus kalau dianya pergi, kenapa kita sibuk untuk menderita? Kan di awal kan saya bilang tadi, masalah kehidupan itu cuma 10% maksimal. 90%-nya ini drama yang kita bikin gitu loh. Kehidupan kita nggak bahagia ini karena dramanya, bukan karena masalahnya. Nah, kayak tadi contoh yang saya berikan, saya ditipu 20 juta. Sikap saya, bagaimana sikap saya menyikapi tertipu ini? Ya sudah, laporan saja sama Allah. Ya Allah, nyong ditipu. Panjenengan yang maha kaya, panjenengan yang maha tahu mana yang terbaik untuk diriku dan untuk dia. Monggo silahkan eksekusi. Ini doa ini lebih kejam loh, bos. Doa ini lebih kejam daripada ya Allah hancurkan hidupnya, ya Allah buat dirinya miskin, buat dirinya. No, 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 no. Kita tidak lagi mengatur Tuhan. Kita menyerahkan segalanya pada Tuhan. Mana yang lebih pantas untuk diri ini, untuk dia. Karena kita sadar bahwa Tuhan Maha Tahu. Gimana? Lebih enak doa begitu nggak daripada doa ngatur-ngatur Tuhan, nyuruh-nyuruh Tuhan? Di saat kita selalu bicara kepada Tuhan bahwa di saat kita ada di level ke-6, kita akan mudah sekali bilang cukup duhai Allah. Ya akan susah kalau kita masih ada di level 1, kepisahan segala sesuatu. Di level 2, kita mulai hidup yang bermanfaat bagi sesama. Di level 3, kita mulai hidup di level kebermanfaatan bagi sesama dan bagi Tuhan. Tetapi masih ada pamrih di sini. Tapi di level 4 kan kita udah mulai mulia jiwa kita. Di level 5 lebih mulia lagi. Di level 6 lebih mulia lagi. Nah kalau kita sudah berada di level 4, 5, 6 ini kita berani loh bicara cukup duhai Allah. Karena kita didampingi Sang Maha. Tidak mungkin kehidupan kita tidak cukup. Wa huwa aghna wa aqna. Dia yang maha mengkayakan, dia yang maha mencukupkan. Di saat kita bicara cukup duhai Allah, yang mengatur Allah, bukan pikiran kita, bukan manusia, bukan siapapun. Hanya saja membawa kepada ini latihannya setiap hari, bos. Nggak bisa ikut Zoom meeting sekali terus tiba-tiba jadi berubah. Ah, bullshit. Gitu loh. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan sebelum dilanjut nih? Oke, kalau nggak ada yang tanya, tak lanjut. Nanti kalau selesai temanya, materinya selesai, nggak ada yang tanya ya udah kita selesai juga ya. Gitu. Oke? Saya tadi udah bicara gini. Arah untuk memuliakan jiwa, Mas. Arah untuk memuliakan jiwa. Semua tindakan yang kita lakukan dengan penuh niat baik dan sukacita itu memuliakan jiwa pasti. Tetapi semua yang kita lakukan untuk mendapatkan keakuan dirimu, maka itu arahnya tidak memuliakan jiwa. Gitu Mas Indra.
Gini, tadi saya udah bahas rasa tanpa rasa, nggak ada yang tanya. Rasa tanpa rasa adalah berani bicara cukup. Rasa tanpa rasa adalah kondisi dirimu tenang, damai, tidak ada sensasi tidak ada sensasi sama sekali, just only silent, hening, nyaman. Itu rasa tanpa rasa. Nah, ini loh yang harus dilatih setiap saatnya. Beradalah dalam titik hening, nyaman, melebut pada Tuhan, berserah total, harmoni kepada Tuhan. Oke? Karena sejatinya segala sesuatu itu netral adanya. Oke. Jika tanpa ku, segala sesuatu netral. Contoh, ular makan tikus. Ini kondisi bagi Anda. Ular makan tikus. Itu kondisi yang, oh baik. Atau Anda melihat ular makan tikus itu baik atau buruk? Ya sejatinya baik karena itu adalah siklus kehidupan. Gitu kan? Tetapi di saat ular makan tikus putih peliharaan anakku, maka Anda akan mengkondisikan ularnya jahat. Tetapi saat ada ular makan tikus got atau tikus hama, maka Anda akan, oh ularnya baik gitu. Jadi baik buruk itu sejatinya adalah permaknaan dari pikiran kita. Maka kalau kita berani berada banyak-banyak di titik netral, ya masalah kehidupan akan terselesaikan begitu saja. Harmoni diselesaikan oleh Tuhan. Gitu loh. Mas, tapi aku kan sekarang lagi kondisi sengsara banget. Sengsara yang pakai banget gitu ya. Sengsara yang pakai banget. Gimana cara menyelesaikannya? Padahal aku nggak bisa nih. Oke. Saat panjenengan sengsara pakai banget saat ini. Coba izinkan dirimu kembali ke nafas. Sadari nafasmu terlebih dahulu. Mulai sadari, syukuri apa yang Anda miliki. Bahkan di saat Anda hanya memiliki satu-satunya yang Anda miliki sekarang hanyalah nafas. Alhamdulillah, masih bisa bernafas. Matur nuwun Gusti, terima kasih. Saat Anda sudah menyadari nafas, Anda mensyukuri nafas. Biasanya Anda mendengar detak jantung Anda. Anda tiba-tiba mensyukuri, ya Allah, Alhamdulillah, jantungku nggak dikasih ring. Bisa sengsara nggak kalau begitu? Nggak bisa. Di saat Anda menyadari itu, maka senyumanmu akan lebar. Ya Allah, ternyata penderitaan ini yang membuat aku. Yang membuat segala macam penderitaan ini adalah aku sendiri. Pikiranku. Ingat ya, 4 level tadi. Tubuh yang mengatur pikiran yang mengatur pikiran, ego yang mengatur pikiran, atau jiwa yang mengatur pikiran. Nah ternyata selama ini 2 ini yang mendominasi. Pikiran yang mengatur pikiran dan ego yang mengatur pikiran. Makanya aku sengsara. Kenapa? Ya karena sifat pikiran begitu. Kita hidup di dunia sibuk mikirin akhirat. Wih, kita hidup di dunia, sibuklah hidup di dunia, sibuklah berkarya, sibuklah bersuka cita, sibuklah bergembira di dunia. Jangan mikirin akhirat. Nanti udah di akhirat pengen hidup di dunia. Sama seperti Anda sudah di rumah, pengen di kantor. Sudah di kantor, pengen di rumah. Sudah di kantor, pengen libur. Sudah libur, pengen kerja. Ya, sudah punya usaha, pengen nggak selesai-selesai.
Nggak selesai-selesai, bos. Nggak selesai-selesai. Kenapa? Ya karena tidak ada rasa cukup. Piye? Gitu. Oke. Jadi pelajaran hari ini apa? Pelajarannya, aku harus bahagia. Enggak. Aku izinkan diriku bahagia. Juga tidak. Apa pelajarannya? Aku bahagia. Iya. Udah selesai itu aja. Aku bahagia. Enggak, kok nggak bahagia? Bahagia. Siapa yang bilang nggak bahagia? Bahagia. Kapan? Sekarang. Mana buktinya? Ya sekarang nih bisa tersenyum. Dang ding 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 dang ding dang dang ding 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 dang ding ding. Bahagia, Mas. Bahagia. Nah, masalahnya gimana? Masalah itu hadir saat pikiranmu dibajak oleh pikiran. Ya. Tapi yang mengendalikan pikiranmu adalah jiwamu. Bahagia nggak? Ya. Bentuknya apa? Rasa syukur yang dalam. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Aduh, mantap jiwa. Paham ya? Sampai sini paham ya? Jadi selesai nggak masalahnya? Selesai. 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 Loh, tapi kondisiku masih seperti ini. Berarti kurang bahagia. Itu aja jawabannya. Kondisiku sedang tidak baik-baik saja. Kurang bahagia. Berarti gimana? Ya kurang sukacita, kurang bernyanyi, kurang gembira. Terlalu banyak ritual. Terlalu banyak, apa ya? Terlalu banyak berdagang sama Tuhan. Terlalu banyak ngatur-ngatur Tuhan sih. Sok tahu. Sok tahu. Sok tahu. Asa an tuhibbu syai'aw wa huwa kurhul lakum wa asa an tukrihu syai'aw wa huwa khairul lakum. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untukmu. Jadi yang ada haruslah Anda bahagia. Yang Anda haruslah Anda hanya senyum-senyum saja. Gembira, 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 kata guru gede Prama. Ya. Kapan tidak gembira? Kapan? Kapan? Ya saat dirimu yang menentukan dirimu tidak bahagia. Modarmu dewe. Ya Allah, ya Rabbi. Alhamdulillah udah jam 9 lebih ya teman-teman. Saya buka diskusi. Udah cukup materinya saya cukupkan. Insya Allah ketemu lagi di Zoom meeting dengan tema yang lain. Oke? Ayo, monggo yang mau diskusi. Masih ada waktu. Aku lagi Mas Topeng. Jadi aku itu lagi di fase-fase, kan aku lihat video ya, ada hewan singa katakanlah makan rusa, makan banteng yang habis melahirkan tuh anaknya dimakan gitu kan. Kok kasihan gitu ya. Kayak itu membawa kehidupanku kayak aku nggak mau nyembelih gitu kan, nggak mau nyembelih hewan. Sempat waktu itu aku disuruh nyembelih hewan Idul Adha, nggak mau. Terus Terus? aku liatin aja sapinya kan, deket-deket itu kan. Sapinya nyamperin aku loh, sampai Terus? aku elus gitu kan. Pertanyaannya? Nah, tapi aku kayak mengganggu loh perasaannya Mas Ope. Kok kasihan banget, kayak itu yang bikin aku nggak bahagia. Ya itu Mas, semua ini netral adanya. Bener nggak sih? Ini kan kehidupan yang diciptakan Tuhan ini udah sempurna. Sangat sempurna. Seperti yang saya contohkan tadi. Ular makan tikus baik apa tidak? Baik dan buruk ular makan tikus itu tergantung persepsi yang kita bangun. Gitu loh. Tetapi di saat Anda bergerak bersama Allah, maka semuanya akan bebas-bebas saja. Saya dulu sempat lama jadi vegetarian karena saya tidak mau bagian dari pemangsa daging gitu kan, pemangsa hewan.
Tapi di kesadaran sekarang saya bilang, loh, lah terus nanti yang mendoakan hewan-hewan yang terbunuh itu siapa? Kalau aku nggak ikut makan. Di saat makan kan saya berkahi dulu itu makanannya. Duhai Allah yang maha baik. Terima kasih atas makanan yang hadir. Diberkahi hewannya, diberkahi orang yang masak, diberkahi semuanya, petaninya, semua diberkahkan. Jadi akhirnya ya saya makan daging, Mas, nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Gitu. Ya, Nah, kalau makan juga makan aku. segala sesuatu uh, ya baik kalau panjenengan apa namanya? Halus jiwanya, lalu timbul rasa welas asihnya baik. Tapi yang paling penting satu sebenarnya, orang yang sangat-sangat salah sangka dalam berwelas asih. Kita lebih mudah berwelas asih pada kondisi orang lain. Ingat, tetapi jarang sekali berwelas asih pada dirimu sendiri. Iki goblok. Kita mudah sekali berwelas asih pada orang-orang yang ada di pinggir jalan, berwelas asih pada orang-orang di Palestina, bahkan berwelas asih pada orang-orang yang miskin. Welas asih kita. Yang butuh diwelas asihin dulu sebelum mereka adalah dirimu sendiri, Bos. Gimana cara berwelas asih pada diri? Berhenti takut, berhenti cemas, berhenti khawatir, berhenti dendam, berhenti benci, berhenti marah, berhenti dengki. Itu loh bentuk welas asih pada dirimu. Penuhi dirimu dengan cintanya dan jadilah saluran cintanya. Ngono loh. Tadi ojo terus ndelok hewan. Aduh. Ya boleh, boleh. Tapi sudahkah Anda memuliakan jiwamu? Lah masih mengeluh, masih benci, masih marah sama orang lain. Terus welas asih sama hewan. Kejauhan, Bos. Kejauhan. Ya, bahagialah dulu. Beranilah bilang cukup sama Allah. Baru Anda memberi bahagiamu pada orang lain. Hanya orang bahagia yang bisa membahagiakan orang lain. Betul nggak? Hanya orang yang punya yang bisa memberi pada orang lain. Setuju? Iya kan? Anda punyanya apa? Punyanya bahagia. Anda bisa membahagiakan orang lain. Anda punyanya apa? Marah. Anda bisa membuat orang lain marah. Anda punyanya apa? Benci. Anda bisa membuat orang lain benci. Sesimpel itu. Jadi yang paling penting adalah nih. Makanya ada hadis qudsi bisa bilang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya maka pasti dia kenal Tuhannya. Barang siapa yang sudah selesai sama dirinya, selesai, maka dia pasti kenal Tuhannya. Selesai sama dirinya itu berarti gimana? Ya, ada nggak rasa dengki? Nggak ada. Ada rasa benci? Nggak ada. Ada rasa marah? Nggak ada. Seandainya pun ada, itu hanyalah part of bagian dari kehidupannya. Ya. Dan jangan eksploitasi Tuhan. Doakan saya dibahagiakan oleh Allah. Hei, rahimu matamu, yuk gak ngono. Jangan eksploitasi Tuhan. Bahagia itu ya sekarang. Berbahagialah bersama Tuhan karena Tuhan Sang Maha Bahagia. Gitu loh. Iya toh. Jangan menuduh Tuhan tidak membahagiakanmu. Tuhan selalu membahagiakanmu. Buktinya Anda diberi nafas, Bos. Gitu. Buktinya Anda diberi hidup. Buktinya Anda diberi kesempatan untuk ikut Zoom meeting ini. Terus tiba-tiba Anda mengeksploitasi Tuhan. Doakan saya supaya dibahagiakan terus oleh Allah. Matamu berarti kamu menuduh Tuhan tidak membahagiakanmu. Dosa besar. Menuduh Tuhan tuh dosa besar gitu loh. Maaf ya, maaf ya. Maaf kalau kasar. Ya sekali boleh lah dikasarin ya. Astagfirullahaladzim.
Makanya kenapa jurus saya adalah I'm sorry. Please forgive. I thank you. I love you. Ya aku dulu ngikutin sarannya Mas Openg sih. Kalau pengen menumbuhkan ulas AC, peliharalah hewan gitu kan. Aku Betul, coba pelihara setuju Mas, hewan, setuju. terus Enggak, kan ini kita, keterusan kayak gitu. kenapa saya menjawab Mas Han seperti itu? Karena Mas Han kan udah lama ikut kelas saya. Jadi saya anggap Mas Han sudah di level yang berbeda. Sudah tidak lagi di level SD gitu loh. Nah kalau Anda mau dijawab level SD, akan saya jawab di level yang, kan balik lagi ya. eh, Pertanyaan hadir, jawabannya saya akan menyesuaikan dengan levelnya gitu. Kalau Anda levelnya baru level tata cara, yuk saya akan jawab dengan level tata cara, Mas. Gitu. Oke, siap. Terima kasih. Oke, yuk yang lain monggo dipersilahkan jika ada. Jika ada. Bu Sri Sunarsih, dengan keyakinan terbaik, kita bisa memecahkan kesepakatan publik. Iya, dan sebenarnya kita tidak butuh kesepakatan publik juga sih. Ya butuh untuk membantu, iya. Tapi yang butuh adalah kesepakatan dirimu sendiri. Yang paling Anda butuhkan adalah kesepakatan dirimu. Dirimu sepakat nggak sama dirimu sendiri gitu loh. Gitu ya. Nah, ini ada yang tanya dari Brebes, Mbak Nero. Hubungan antara ru'yah syar'i dengan hipnoterapi. Nah, ini baru saya jawab dengan jawaban anak SD, Mas Han. Maksudnya mohon maaf, kesadarannya saya turunkan. Bukan saya berarti kesadarannya tinggi, tidak. Eh, Ruqyah itu artinya adalah memohon perlindungan kepada Allah. Dengan cara apa? Sebenarnya sejatinya caranya adalah bebas, Mbak Nero. Boleh, eh, intinya adalah menggunakan ayat-ayat di dalam Al-Quran untuk mendapatkan manfaat untuk kebaikan terhadap dirimu. Jadi siapa yang bisa meru'yah? Siapapun bisa. Dirimu juga bisa. Dirimu sendiri bisa gitu loh. Apa hubungannya dengan hipnoterapi? Hipnoterapi itu adalah seni untuk mengolah pikiran kita dan seni untuk berdamai dengan bawah sadar kita. Jadi boleh Anda memakai ruqyah, boleh memakai hipnoterapi, boleh. Bebas, baik. Gitu Mbak Nero atau Bu Nero. Gitu. Monggo yang lain ada? Nggak ada yang tanya lagi atau diskusi? Cukup, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita sudahi ya malam ini ya, teman-teman ya. Jadi, saya bikin kesimpulan dulu sebelum kita sudahi. Kesimpulan pertama, sejatinya masalah dalam hidup ini maksimal 10% hadir dalam kehidupanmu. 90%-nya adalah drama yang dibuat oleh pikiran kita, gitu ya. Drama itu karena apa? Karena keakuan dirimu, karena egomu, gitu. Nah, bagaimana untuk menghilangkan keakuan dirimu? Banyak-banyaklah menyadari bahwa sejatinya kita ini dihidupkan oleh Allah, ya berarti hanya butuh untuk kembali kepada Allah. Menjadi Islam tertinggi adalah Islam yang dalam kondisi berserah total pada Dia. Bukan Islam yang penuh ritual, tapi kondisi yang berani bicara bahwa segala sesuatu aku abdikan untuk Allah, gitu. Oke? Level kesadaran. Di level pertama adalah keterpisahan segala sesuatu hanya untuk aku.
Di level kedua, mulai belajar bermanfaat bagi sesama, tetapi tetap pamrih. Di level ketiga, mulai kita mengenali Tuhan, tetapi tetap pamrih, ingin mendapat pahala, ingin mendapatkan manfaat, ingin mendapatkan ini dan itu. Di level keempat, dianya sudah mulai menyadari bahwa sejatinya kita dihidupkan untuk membermanfaati, gitu ya. Sejatinya kita dihidupkan untuk memperbaiki diri kita dan menyadari Allah. Di level kelima adalah kebersatuan, ketauhidan. Bahwa segala sesuatu sejatinya diliputi Allah dan Allah tidak berjarak kepada kita. Disinilah level untuk menyelesaikan masalah. Kita hanya berani angkat tangan saja kepada Allah dan semuanya baik-baik saja. Di level keenam adalah kemeleburan. Nah, ini yang harus banyak-banyak kita lakukan di sepertiga malam. Oke? Ada pertanyaan. Saya sudah bahagia tapi hidup masih terasa biasa-biasa aja. Salahnya di mana? Ya belum bahagia. Bahagia itu tidak dipertanyakan. Bahagia itu adalah kondisi kecukupan jiwa. Kondisi jiwa yang mulia. Bahagia itu adalah kondisi yang tidak lagi mencari ini dan itu. Bahagia itu adalah menyadari bahwa hidupmu sudah di surga, itu bahagia. Oke? Bu Sri Sunarsi, ketika mikir sesuatu langsung terjawab atau terkabul, itu namanya apa? Anugerah. Dan percayalah, tidak semuanya terkabul. Hanya sebagian kecil dari cipratan pikiranmu langsung terjawab. Karena kalau langsung terjawab, wow, 70%, 70.000 lintasan pikiranmu langsung terjawab, kan berarti Anda jadi kreator. Anda jadi Tuhan, nggak mungkin juga gitu. Jadi percayalah, semuanya anugerah, ya sudah. Berpikirlah yang baik-baik saja dan banyak-banyak doakan sahabat-sahabatmu yang ada di sini. Oke, ada lagi? Jadi apa yang harus Anda lakukan? Berani bilang cukup pada Tuhan. Ya Allah, saya cukup. Baru bahagia. Gitu ya. Terasa biasa-biasa saja. Kalau Anda masih bicara biasa-biasa saja, berarti masih ada yang dicari. Saat masih ada yang dicari, ya nggak apa-apa, baik. Karena bahan dasar kehidupan adalah keinginan, tetapi bahan dasar penderitaan adalah kemelekatan. Nah, itu yang bahaya. Oke, ada? Ada, Mas. Di YouTube sudah nggak ada. Oke, Bu Tianti, monggo silakan. Tadi tertarik dengan kata-kata cukup tadi, Mas. Bisa lebih dijelaskan lagi itu. Sudah Tuhan cukup. Itu rasa yang muncul apa? Gini. Sejatinya kita ini didampingi oleh Sang Maha tidak? Bu Tianti? Iya. Iya, kita didampingi. Pertanyaannya adalah bagaimana penjelasan atau penjabaran tentang rasa cukup? Nah, penjabaran tentang rasa cukup, kita harus paham bahwa kita didampingi oleh Sang Maha Cukup. Kita dibersamai oleh Sang Maha Cukup. Kita dibimbing oleh Sang Maha Cukup. Kita selalu dalam kehidupan ini, setiap detiknya, selalu dicukupkan oleh Allah. Betul nggak? Nafas kita berlebih? Tidak. Kita butuh nafas yang seperti apa? Cukup. Kita butuh detak jantung yang seperti apa? Cukup. Kita butuh ke kamar mandi yang seperti apa? Ya cukup. Keluarnya nggak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Cukup itu ada di tengah. Segala sesuatu yang berada di tengah, ini baik. Saat kita berani bicara, oke. Makanya kita, lambang dari segala kebaikan adalah 0. 0 ini 0 dari ego.
nol dari keakuan diri, nol dari kemelekatan. Nah, ini loh yang namanya cukup, Bu. Oke. Nah, apa yang membuat kita menderita saat ini? Yang membuat kita menderita saat ini adalah karena kita lebih sering mengatur Tuhan dan kita lebih sering bicara bahwa aku tidak cukup. Padahal sejatinya kita selalu cukup dan berlimpah bahkan. Kita selalu cukup dan berlimpah bahkan. Makanya kalau kita berani banyak-banyak kembali ke dalam diri. Ya wiritannya itu. Wiritan saya, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. And I love you. Ini 4 makna sakti yang sengaja saya mantrakan dengan kesadaran. Saya mantrakan dengan kesadaran. Saat saya bicara I'm sorry, saya menyadari bahwa ya Allah, mohon maaf ya jika masih ada ketakutan dalam diri, jika masih banyak ketidakyakinan padamu, jika masih saja aku tidak bahagia, mohon maaf, aku menyesal. Please forgive me, maafkan aku ya Allah. Dan saat itu juga saya merasa termaafkan. Gitu. I thank you, terima kasih Allah atas segala anugerah-Mu, atas anugerah kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan lahir dan batin buat keluarga, buat sesama, buat semesta. I love you. Aku mencintai diriku terlebih dahulu. Aku mencintai sesama, aku mencintai Tuhan. Gitu. Itu mantra yang mau tidur saya mengucapkan mantra itu. Bangun pagi saya menyadari mantra itu. Ingat ya, menyadari. Jadi saya tidak, mohon maaf, saya tidak mewiridkan dengan bahasa Arab, tetapi saya mewiridkan dengan bahasa rasa. Kalau Anda paham perkataan saya, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya alhamdulillah gitu. Gitu Bu Tianti. Semoga cukup ya penjelasannya. Iya Mas, menjawab. Oke. Kalau kurang menjawab, ditanyakan di bagian mana yang kurang menjawab. Apakah setiap orang berhak menjadi kekasih Allah? Setiap orang dihidupkan untuk menjadi kekasih Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kita dihadirkan dalam dunia ini kecuali untuk menjadi rahmatan lil alamin. Maka bagaimana syarat menjadi kekasih Allah adalah jangan jadi hamba. Jadilah abdi. Kalau hamba, Anda mengerjakan segala sesuatu dengan dibayar. Kalau abdi, Anda mengerjakan segala sesuatu, bayarannya tak terbatas. Gitu, Mas Indra. Oke? Kembali Yang ke lain? Pono-Pono tadi Mas ya. Kalau Oke. yang muncul itu tiba-tiba kita ngerasa kayak terus nangis kayak gitu ya. Itu muncul sendiri gitu. Itu apa ya Mas ya? Mas kita I'm sorry, terus kita rasakan gitu ya. Terus ya nangis gitu akhirnya itu. Itu Yang bilang gimana? nangis jelek siapa, Bu? Nggak mengatakan nangis itu jelek, cuman Iya. apa ya? Itu biarkan saja, mengalir saja, biarkan aja dia nangis keluar gitu. Atau kadang-kadang timbul pertanyaan, oh ya, kok jadi nangis ya? Iya. Itu sebenarnya yang terjadi di diri kita, di tubuh kita tuh apa? Iya, Kadang-kadang ada bahasa gampangnya cleansing lah ya, bahasa gampangnya. Tapi bersukacitalah bisa menangis, Bu. Sesimpel itu aja. Bisa menangis, alhamdulillah, nangis gitu loh. Oke, Oke? kalau oke, ya. Gini Mas, Iya, kalau maka karena tidak ada yang salah dengan menangis, maka menangislah dengan sukacita gitu loh. Maksudnya, ya Allah, lanjutin aja, mau nangis senangis-nangisnya bebas karena itu bentuk detox luka batin toh, bentuk penyembuhan luka batin toh, gitu loh.
Paham nambahin ya? mungkin ya Mas Openg ya. Ya paham. Iya. Ya sama Mbak tadi yang cerita kenapa nangis gitu ya. Aku waktu itu juga gitu. Jadi aku merasa ya mungkin kita pertanyakan lagi. Sebentar, panjenengan nangis Tapi waktu apa, Mas Han? lagi terapi memaafkan Oh, orang yang oke. ya kan. Terus aku merasa kayak kurang citra dirinya itu tumbuh ya kan. Minder lah istilahnya kan ya. Jadi aku tuh nangis kayak maafkan ya, I'm sorry. Ya emang aku maafkan ya aku yang menyakitimu Wes gitu kan ngene ya. wae. Ya, Sekarang udah malam ya, udah 9:30 lebih. oke. Jam tidur Insya Allah ya. nanti di next pertemuan kita akan bahas tentang I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you, gitu ya. Itu lebih kita bahas lebih dalam tentang hal itu. Oke, saya kira cukup ya teman-teman ya. Mohon maaf lahir dan batin jika mulut saya terasa kasar, tapi itu kan persepsi Anda ya. Semua baik adanya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak atas partisipasinya malam ini. Alhamdulillah toh aku ada promosi toh ya toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu untuk Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Namaste. wabarakatuh. Ya, namaste.